Halo teman-teman UB TV, kembali lagi di program Kampus Plus 62. Kali ini bersama saya, Fatul Muin, selaku Duta Keterbukaan Informasi Universitas Brawijaya. Nah, sebelum memasuki berita topik utama kita hari ini, mungkin udah pada tahu belum ya tentang Duta Keterbukaan Informasi itu apa? Nah, sebelumnya, Duta Keterbukaan Informasi merupakan duta yang berada di bawah naungan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya. Nah, kami ditugaskan untuk mensosialisasikan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses secara gratis dan juga luas melalui laman web PPID Universitas Brawijaya atau secara langsung di Rektorat Lantai 2. Oke. Di kampus Plus 62 kali ini kita juga akan menyajikan 8 berita pilihan dari kampus Malang, Bandung, Semarang, dan juga Makassar. Mari kita simak beritanya bersama-sama. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terus menambah jejaringnya dengan berbagai perguruan tinggi di tanah air. Terbaru Fakultas Hukum UB melakukan komunikasi dengan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung di kampus UB tersebut, kedua belah pihak membahas program pertukaran dosen untuk mengajar di Malang dan Jakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi pertukaran keilmuan dan jejaring baru. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Aan Eko Widiarto menjelaskan bahwa pertukaran dosen menjadi hal penting untuk meningkatkan keilmuan hukum kedua belah pihak. Ya, kami menyambut baik adanya, kalau saya sebut sih bukan studi banding, tapi diskusi bersama antara Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta dengan Fakultas Hukum UB ini. Dua hal yang kami diskusikan. Pertama adalah soal kurikulum dan yang kedua adalah soal kemahasiswaan. Nah, harapan kami kita bisa sinergi ya. Intinya kan ini kerjasama, ada link antara UB dengan UNAS sehingga bisa menambah hasanah keilmuan hukum maupun terkait dengan akademik, pengembangan kurikulum dan pengembangan mahasiswa. Nanti akankah dilanjutkan Pak implementasinya dan seperti apa? Tadi yang ingin kami realisasikan adalah terkait dengan mengajar bersama. Jadi nanti ada kesempatan bagi dosen-dosen di UNAS mengajar di sini. Kami pun juga sama bisa reproksikal ngajar di sana. Kemudian juga untuk mahasiswa di UNAS yang ingin melanjutkan magister kenotariatan misalnya bisa ke kami di PSDKU Jakarta. Kemudian juga untuk yang S3 ini alhamdulillah dari UNAS ada 7 orang yang sudah menjalani alumni dari FHUB, sehingga untuk ya khususnya nanti peluang untuk mengajar bersama itu bisa di program doktor UNAS, kita bisa saling mengajar, kemudian juga untuk joint publication ya. Ini untuk meningkatkan publikasi para dosen. Selain itu dalam pertemuan tersebut juga dibahas untuk kelanjutan studi bagi mahasiswa ilmu hukum UNAS yang akan menempuh studi magister dan doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini sudah terdapat beberapa mahasiswa UNAS yang menjadi alumni program magister dan doktor di kampus biru tersebut. Ratusan orang memadati area panggung utama di Car Free Day Kota Malang pada hari Minggu pagi kemarin. Mereka antusias mengikuti rangkaian Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang ke-51. Dalam ajang Car Free Day ini, Fakultas Kedokteran menggelar Healthy Day yang berisi kegiatan senam bersama dan juga promosi kesehatan dan pendidikan melalui berbagai stand selama kegiatan. Ketua Pelaksana Dr. Buyung menjelaskan bahwa Healthy Day merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Dies Natalis Fakultas Kedokteran ke-51. Melalui kegiatan di Car Free Day, pihaknya ingin agar masyarakat mengetahui berbagai capaian dan layanan yang ada di Fakultas Kedokteran. Selain itu, fakultas juga mengajak masyarakat untuk hidup sehat melalui olahraga. Kita Dies Natalis 51 FKUB. Ya, ini kita mempunyai tema tentang pengabdian masyarakat, pengembangan keilmuan dan inovasi yang tiada henti. Ya. Jadi target dari kegiatan ini adalah 3 tersebut.
semuanya kita lakukan beruntun mulai bulan November. Pengabdian masyarakat sudah kita laksanakan di berbagai tempat, kemudian nanti ada lomba inovasi produk dari semua program studi kita adakan di hari penutupan, kemudian juga berbagai acara promosi kesehatan, promosi pendidikan, dan juga acara-acara ada fun run, fun walk, fun ride kita mengadakan di bulan Desember dan di bulan Januari. Pada puncaknya nanti adalah di closing ceremony kita ada acara-acara yang cukup mengadopsi dari alumni-alumni, kemudian expo pendidikan. Silakan nanti kalau hadir di tanggal 19 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dalam kegiatan di Car Free Day ini, Fakultas Kedokteran juga menggelar berbagai stand dari program studi dan layanan yang ada. Masyarakat antusias untuk mengunjungi berbagai stand yang ada untuk mengetahui seluk-beluk Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sebanyak 45 ahli gizi baru atau dietitian diambil sumpah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Mereka berasal dari jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Dekan Fikes Profesor Dian Handayani mengaku bangga dengan para ahli gizi baru karena mereka telah menempuh pendidikan profesi hingga sampai tahap pengambilan sumpah. Fikes Universitas Brawijaya senantiasa meningkatkan jejaring dengan mitra yang berkualitas untuk pendidikan calon ahli gizi tersebut. Usai diambil sumpah selanjutnya mereka siap untuk mengisi kebutuhan ahli gizi di berbagai institusi yang ada di masyarakat. Program studi dietitian ini merupakan program profesi setelah pendidikan S1 gizi. Kami saat ini sangat bangga dengan lulusan kami dan tepatnya untuk hari ini kami menghasilkan lulusan dari jalur RPL. Jalur RPL ini atau jalur rekognisi pembelajaran lampau. Kami mengantisipasi atau menindaklanjuti ya istilahnya dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, di mana sebagai seorang tenaga gizi profesional harus memiliki pendidikan profesi yang ditempuh setelah pendidikan S1. Nah, upaya apa yang sudah kami lakukan? Tentu kami sangat memfasilitasi semua peserta didik yang ada di sini dan kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami seperti rumah sakit jejaring, kemudian puskesmas, dinas kesehatan, sehingga kami dapat mencetak lulusan gizi, tepatnya dietitian yang profesional yang siap kerja. Melalui program ini, Fikes Universitas Brawijaya senantiasa akan melanjutkan berbagai kemajuan yang sudah berjalan untuk mencetak sumber daya dalam bidang gizi secara profesional. Universitas Semarang secara resmi menerima 2 surat keputusan guru besar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6. Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Kepala LLDIKTI Wilayah 6, Dr. Bimo Widyo Andoko, SHMH, kepada Rektor USM, Dr. Supari STMT, pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Penyerahan SK guru besar kali ini diberikan kepada 2 dosen USM, yaitu Dr. Indarto Se-MC di bidang manajemen, dari program Pascasarjana dan Dr. IR Rohadi MP di bidang pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian. Sukses dan apresiasi kepada guru besar baru yang hari ini SK-nya saya serahkan ya ke Universitas Semarang. Yang pertama adalah Profesor Dr. Indarto SMSI di bidang manajemen. Kemudian kedua Profesor Dr. Insinyur Rohadi MP di bidang pertanian ya. Beliau berdua adalah pakar-pakar baru atau guru besar baru di USM ini dalam bidang kepakarannya tadi manajemen dan pertanian. Ini tentu saja menambah ya Pak Rektor ya, menambah daya dorong, menambah penguat USM ini menuju perguruan tinggi unggul. Beliau punya cita-cita menjadikan USM ini di kepemimpinan beliau
USM menjadi unggul. Ini tentu saja. Hasil baik itu menurut Bimo menjadi indikator penting menuju institusi yang unggul. Ia turut berharap agar guru besar ini dapat menjadi inovator untuk terus menunjukkan kontribusinya dalam penelitian. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya Profesor Dian Handayani usai mengambil sumpah dietisien mengatakan bahwa pihaknya melakukan 4 langkah untuk membentuk ahli gizi profesional. Langkah tersebut adalah menjaring mitra berkualitas sebagai partner dalam membentuk ahli gizi profesional, memperbaharui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Para mahasiswa juga dibekali dengan pendidikan yang memadai serta diuji melalui uji kompetensi. Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan ahli gizi yang profesional serta mampu memenuhi standar dunia kerja serta industri terkait. Jadi untuk lulusan gizi profesi dietitian ini, upaya yang kami lakukan adalah kami menjaring mitra kerjasama yang berkualitas. Kemudian mempersiapkan anak didik kami dengan kurikulum yang sudah kita evaluasi secara bertahap dan mempersiapkan metode pendidikan yang memadai. Nah, untuk pembuktian bahwa lulusan kami berkualitas dan diterima di dunia kerja, kami mempersiapkan juga mereka dengan uji kompetensi. Dan alhamdulillah uji kompetensi yang diselenggarakan secara nasional, anak kami lulus 100%. Profesor Dian berkomitmen bahwa fakultasnya akan senantiasa peka dengan perubahan dan perkembangan zaman sehingga mampu bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan. Sebanyak 192 paket bantuan sembako serta uang tunai diserahkan kepada warga yang terdampak banjir di Blok 8 dan Blok 10 Perumnas Antang, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Bantuan tersebut disalurkan oleh Badan Kontak Majelis Taklim, BMKT Universitas Hasanuddin dan Dharma Wanita Persatuan, DWP Universitas Hasanuddin. Penyaluran bantuan ini merupakan rangkaian dari pengajian rutin yang berlangsung di Aula Fakultas Kehutanan Unhas. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, BMKT, Haji Eminita Sumbangan Baja, menyebut bantuan yang diberikan berupa paket sembako serta uang tunai untuk 192 keluarga yang terdampak banjir di wilayah tersebut. Dalam bentuk sembako dan sejumlah beberapa amplop uang karena ada beberapa kakak yang terdaftar dan itu nanti akan kita salurkan di daerah Antang. Isinya adalah berupa beras, minyak, telur dan mie. Iya. Ada 192 paket sesuai dengan jumlah kakak. Ya. Uang tunai mungkin ada kira-kira ada 10 jutaan. Akan disalurkan langsung. Ya, makanya kami nanti sehabis acara ini kami sudah dengan bus Unhas akan berangkat ke daerah lokasi dan di sana akan menyalurkannya. Paket sembako yang dibagikan itu terdiri atas 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 10 butir telur dan 5 bungkus mie instan, dengan uang tunai berjumlah 10 juta rupiah. Ratusan paket sembako ini dimobilisasi menggunakan bus Unhas. Nampak warga antusias menyambut kedatangan bus Unhas yang mengangkut paket-paket sembako yang akan dibagikan. Bantuan ini pun diserahkan langsung oleh Ketua BMKT Unhas kepada Ketua RT dan RW setempat, disaksikan pula oleh masyarakat. Tak hanya memberikan dukungan secara material, kegiatan penyaluran bantuan ini juga menjadi momen menjalin silaturahmi dan memberikan dukungan moral kepada para korban terdampak banjir. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Anggrek adalah tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, menurut Syariful Mubarok SP, MSc, PhD,
Seorang peneliti sekaligus dosen di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, pertumbuhan bunga anggrek yang memakan waktu lama menjadi salah satu kendala petani dalam budidaya bunga anggrek. Bisa masuk ke dunia industri tetapi sudah berkolaborasi dengan dunia industri di dalam pelaksanaan penelitian ini. Salah satunya itu adalah dengan PT Pupuk Kujang dan juga dengan universitas luar negeri. Berangkat dari kendala tersebut, ia melakukan penelitian yang berfokus pada bunga anggrek Cattleya untuk menciptakan sebuah formulasi produk gabungan pupuk dengan zat pengatur tumbuh atau ZPT. Dalam penelitiannya, Syariful berkomunikasi mengenai perkembangan bunga anggrek dengan Kasetsat University di Thailand yang saat ini sedang melakukan penelitian berfokus pada bunga anggrek. Sekarang yang kita geluti itu adalah bagaimana mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman anggrek, yang mana tanaman anggrek ini sangatlah lambat sekali. Biasanya mulai dari bibit sampai dengan dia berbunga sampai gini Bu, itu kadang 2-3 tahun. Bukan 2-3 bulan lagi ya Pak ya? Iya, jadi bagaimana kita sekarang caranya mempercepat proses pertumbuhan dan pembungaan anggrek, sehingga nanti kita mendapatkan suatu formulasi Bu, formulasi produk yang nantinya bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman hias anggrek ini. Rapat kerja tahunan Unhas TV dengan agenda evaluasi program kerja tahun 2024 dan penyusunan program kerja di tahun 2025 ini dilaksanakan di Villa Nusa Indah Malino, Jalan Perhubungan Patapang Lemo-Lemo, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Kegiatan ini diikuti para karyawan dan manajemen, juga dihadiri Direktur Unhas TV, Yusran Darmawan. Tak hanya membahas program kerja, dalam kegiatan yang digelar pada 10-12 Januari tahun 2025, para karyawan juga mengikuti outbound dan kegiatan olahraga lainnya. Pemimpin redaksi Unhas TV, Supratman, SS, MSc, PhD, mengungkapkan jika raker ini merupakan kesempatan untuk mengkonsolidasikan kinerja dan menetapkan program kerja yang berdampak positif, baik bagi sivitas akademika Unhas maupun masyarakat Indonesia. Jadi rapat kerja Unhas TV kali ini diadakan di Malino, jauh-jauh dari Makassar, dengan tujuan bahwa semangat koordinasi, mengkonsolidasikan apa-apa yang telah kita lewati selama setahun, dan kita menyusun program kerja berikutnya setahun di tahun 2025 ini berdasarkan evaluasi yang telah kita lewati di tahun 2024, apa yang kurang akan diperbaiki, dan tentu kita akan menyusun agenda-agenda yang prospektif di tahun 2025 ini, supaya Unhas TV bisa terus eksis dan kemudian bisa memberikan efek yang positif bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan secara khusus pada sivitas akademika Unhas. Supratman menambahkan, rapat kerja ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar divisi di Unhas TV, sesuai dengan tema yang diusung. Dengan suksesnya pelaksanaan rapat kerja ini, Unhas TV bertekad meningkatkan kualitas program siarannya dan memperluas dampak positifnya kepada khalayak luas di tahun 2025. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk UBTV. Gimana nih teman-teman, bagus dan menarik kan beritanya? Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Duta Keterbukaan Informasi, kalian dapat kepoin Instagram kami di @duta_kip_ub, dan jangan lupa untuk terus saksikan program Kampus Plus 62 setiap hari Jumat pukul 2:30 di channel UBTV, dan juga setiap hari Minggu pukul 1 siang di channel UBTV. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share agar channel ini makin berkualitas, dan sampai jumpa.